warahmatullahi wabarakatuh. Hello, it's me Sahila, kelas X2A, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Universitas Indraprasta PGRI. How was your quarantine days? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, walaupun cuma di rumah aja. Nah, di video kali ini aku mau sharing tentang posisi profesi konseling di Indonesia. Simak terus ya videonya. Keberadaan profesi konselor di Indonesia memang sudah diakui secara undang-undang, namun hal tersebut tidak dibarengi dengan pengetahuan masyarakat tentang apa itu profesi konselor. Ketika kita membicarakan konseling, khususnya konseling sebagai suatu profesi, mungkin akan muncul pertanyaan, apakah profesi konseling itu atau apa sebenarnya tugas konselor? Profesi adalah bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi bermakna janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara permanen atau tetap. Profesi dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan utama dan sumber utama nafkah. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, dan proses sertifikasi atau lisensi yang diberikan khusus pada bidang profesi tersebut. Profesi adalah pada bidang hukum, kedokteran, militer, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan konseling? Konseling adalah proses pemberian bantuan dari seorang ahli atau yang disebut konselor kepada seorang individu yang kemudian disebut konseli yang sedang mengalami masalah dan dilakukan secara tatap muka dalam suasana profesional dan berdasar atas prinsip demokrasi guna membantu individu untuk mengentaskan masalahnya dengan kekuatan dirinya sendiri dan mampu melakukan kehidupan sehari-hari yang efektif. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa profesi konseling merupakan suatu pekerjaan, jabatan, atau keahlian khusus yang dimiliki oleh seorang pembimbing yang sudah berpengalaman atau disebut konselor, membantu individu yang sedang mengalami masalah atau disebut klien agar individu tersebut dapat berkembang potensinya dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri serta beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Pengakuan pemerintah terhadap pelayanan bimbingan dan konseling di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 mengatur tentang standar isi beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Bab 1 Ketentuan Umum, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Bab 2, Kompetensi dan Sertifikasi. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani, dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial,
dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Untuk dapat diangkat sebagai konselor, seseorang wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang berlaku secara nasional. Layanan bimbingan dan konseling telah dibicarakan secara terbuka sejak tahun 1962. Hal tersebut ditandai dengan adanya perubahan sistem pendidikan di sekolah menengah. Pada tahun 1964, bimbingan penyuluhan dalam kurikulum Sekolah Gaya Baru dan IKIP Bandung yang sekarang menjadi UPI membuka jurusan bimbingan dan penyuluhan. Tahun 1975 berdirinya Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau yang disingkat IPBI. Didirikan di Malang, Jawa Timur pada tanggal 17 Desember 1975. Organisasi IPBI bertujuan mengembangkan serta memajukan bimbingan sebagai ilmu dan profesi dalam rangka peningkatan mutu layanannya. Tahun 1985, kurikulum 1984 bimbingan karir bagian dari kurikulum. Nah, tahun 1995, kurikulum 1994 sebutan guru BP atau bimbingan penyuluhan. Tahun 2001 terbentuknya APKIN, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Di tahun 2001 terjadi perubahan nama IPBI menjadi APKIN. APKIN merupakan salah satu organisasi profesi beranggotakan guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan kualifikasi pendidikan akademik strata 1 dari program studi bimbingan dan konseling dan program pendidikan konselor. Kualifikasi yang dimiliki konselor adalah kemampuan dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling dalam ranah layanan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir bagi seluruh konselor. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang konselor sebagai pendidik. Kemudian, kurikulum 2006 KTSP, bimbingan dan konseling berperan dalam pengembangan diri. Tahun 2007 terbentuknya IMAPKIN atau Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling di Indonesia. Adalah suatu organisasi mahasiswa bimbingan dan konseling satu-satunya di Indonesia yang sudah terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Resmi terbentuk melalui Kongres 1 IMAPKIN pada tanggal 9 Desember 2007 di Jakarta. Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang beban kerja guru. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang pembinaan, pendampingan, dan pemulihan. Lanjut, Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 81A tentang pelaksanaan kurikulum 2013 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 tentang bimbingan dan konseling pada Dikdes dan Dikmen. Oke, sekian video sharing kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah. Semoga teman-teman sehat selalu dan sukses terus untuk kita semua. I will try to
fix you.